10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas waktunya semua. Kami di sini kelompok 12 akan mempresentasikan tugas grup project yang kedua kami, yaitu tentang analisis cluster dan juga analisis pencilan atau outlier analysis. Yang dimulai dengan yang pertama yaitu nama-nama anggota kami, yaitu ada saya Muhammad Akzara Fatian Khairi dan teman-teman saya Abdurrahman Izuddin Al Farouk dan juga Dwi Nur Cantika Dewi. Dan di sini akan dimulai dengan yang pertama yaitu analisis cluster, yang dimana judulnya adalah perbandingan kinerja dan validitas algoritma clustering pada data kompleks dengan distribusi yang nggak seragam. Yang langkah-langkah pertama itu kami melakukan import library dan bisa dilihat di sini banyak. Dan di bagian tahap eksplorasi data kami melakukan normalisasi dan analisis distribusi variabelnya dengan hasil yang seperti ini dan juga dilakukan visualisasi datanya yang bisa dilihat juga seperti ini. Dan yang kedua, kami melakukan implementasi clustering, yaitu menjalankan k-means, kan k-means, tapi kami memakai hierarchical word dan complete linkage yang bisa dilihat di sini, di mana eh, cluster-cluster ini akan akan diurut dan buat tingkatan clusternya yang pada akhirnya nanti menjadi dua cluster yang besar seperti ini. Dan selanjutnya di yang bagian ketiga kami evaluasi dan validasi kelas tersebut menggunakan elbow method, SSI, dan juga eh, menampilkan similarity matrixnya seperti ini. Dan di sini similarity matrix diimplementasikan sebagai heat map kolerasi antar fitur, di mana representasi visual dan matriks kovarian atau korelasi, misalnya korelasi Pearson dari dataset ini. Plot ini mengidentifikasi struktur multikolineritas dan hubungan antar variabel. Dan hasil dari analisa ini, yaitu dari yang pertama, evaluasi k-means dan hierarchical clustering, algoritma ini menghasilkan metrik validitas internal dan eksternal yang tampak superior nampaknya. Mulai dari internalnya diperoleh siluet skor yang tinggi, namun Dun Index menunjukkan nilai yang sangat rendah, mengindikasikan klasternya tidak well separate dan tumpang tindih. Yang eksternal diperoleh purity force yang sangat tinggi dan entropi yang sangat rendah. Kesimpulannya yang kami dapatkan, metrik purity dan siluet ini terbukti misleading atau menyesatkan, hanya merefleksikan proporsi kelas mayoritas dalam data sampel 93%, bukan keberhasilan deteksi fraud. Dan juga visualisasi PCA dan TSNE mengonfirmasi bahwa algoritma ini gagal mengisolasi anomali. Yang kedua, algoritma yang kedua itu evaluasi dari DB-scan atau density base. Dapat dibuktikan metodologi ini valid dan superior untuk dataset seperti ini. Tidak seperti K-means karena keberhasilannya tidak diukur dari satu hasil, tapi kemampuannya untuk mengontrol dan guna mencapai tujuan deteksi yang spesifik, di mana tiap eksperimen menghasilkan mendapatkan jumlah noise yang diprediksi, presisi, dan recall yang bisa dilakukan analisis. Dan hasilnya ini banyak yang bisa dilihat dari gambar dan juga tabel-tabel berikut dengan jumlah noise, presisi, recall yang berbeda-beda juga hasilnya. Dan analisis sensitivitas pada 12 parameter ini, eh, parameter EPS lebih sebagai aspek utama. Perubahan EPS atau jarak secara dramatis mengontrol trade-off presisi recall-nya. Dan berdasarkan analisis, parameter terbaik adalah yang menyediakan keseimbangan optimal F1 score tertinggi antara presisi dan recall. Sekian untuk yang analisis cluster dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu pada bagian analisis outlier atau pencilan. Silakan.
Yang pertama yang dilakukan adalah melakukan import library untuk melakukan analisis. Lalu di tahap kedua, yaitu memilih metode deteksi, yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu pendekatan statistik menggunakan graph test yang digunakan untuk mencari nilai ekstrim pada data yang dianggap mengikuti distribusi normal. Lalu pendekatan kedua yaitu berbasis jarak menggunakan metode K, K-nearest neighbor atau KNN atau Mahalanobis distance. Lalu yang ketiga itu menggunakan pendekatan berbasis densitas atau local outlier factor yang mendeteksi anomali berdasarkan kerapatan lokal data. Lalu lanjut pada sesi tiga yaitu fungsi B, fungsi helper yang digunakan untuk membantu cleaning data dan normalisasi. Lalu selanjutnya keempat yaitu eh, eksekusi pembuatan dan persiapan data, di mana dimulai dengan meloading data ke analisis menggunakan fungsi load data. Lalu setelah berhasil di load, dilakukan proses penyiapan data melalui fungsi prepare data yang mencakup normalisasi scaling serta pemberian label anomali berdasarkan nilai anomali window size. Selanjutnya, sistem menghitung proporsi data anomali untuk menghitung nilai contamination pada metode local outlier factor. Eh, di gambar ini, part file data mulai dari train FD001 sampai FD004 berhasil dimuat dengan total sebanyak 160.000 baris dan 27 kolom. Lalu setelah dibersihkan, tersisa 19 sensor aktif tanpa data kosong atau sensor yang tidak berubah nilainya. Lalu selanjutnya proses pelabelan dilakukan dengan menganggap 15 siklus terakhir sebelum mesin rusak sebagai anomali. Sehingga semua data diberi label is anomali sama dengan satu atau true. Karena semua data dianggap anomali, nilai contamination untuk metode LOF di set menjadi satu. eh, Lalu muncul peringatan setting with copy warning. Tapi ini hanya peringatan teknis dari Anda dan tidak melalui nilai hasil, analisis hasil. Udah. Lalu kemudian saya akan melanjutkan pada bagian 5 itu implementasi tiga pendekatan deteksi. Nah, di sini kita menjalankan tiga metode yaitu Z-score di dalam statistik itu kita tidak menemukan anomali, sedangkan di KNN berbasis jarak kita menemukan 8.700 anomali, sedangkan di LOV yang berbasis densitas kita menemukan 405 anomali. Jadi hasil dari KNN ini paling banyak mendeteksi anomali dan Z-score gagal mendeteksi. Lalu yang keenam itu ada evaluasi data. Nah, uh, ini kita melakukan dengan metrik di precision, recall F1 score, false alarm rate, dan yang lainnya. Nah, evaluasi dilakukan lewat evaluate model yang menampilkan laporan klasifikasi, confusion matrix, dan nilai EUC dan ROC. Lalu kemudian ada analisis komparatifnya. Nah, kita nih membandingkan atau hasil ini dibandingkan antara metode Z-score, KNN, dan LOV. Nah, Z-score sendiri itu gagal mendeteksi precision dan recall itu 0, sedangkan KNN ini terbaik dengan recall 0,05 dan F1 0,10 dan LOV ini mendeteksi sedikit yaitu recall sangat rendah tanpa precision tinggi. Nah, visualisasi TCA 2D ini menunjukkan KNN ini paling banyak atau paling mampu memisahkan data anomali. Sekian di sini. Sekian dari presentasi di kelompok kami. Bila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.